ya. Hadir. Almifta Hadir. Albiza Hadir. Andi Analita Hadir. Devan Hadir. Fahim Hadir. Fatin Zalika Hadir. Mufaira. Hadir. Jadi ada beberapa orang temanmu yang tidak hadir hari ini. Ada yang tahu? Zahra kenapa? Sakit. Oh, sakit. Rosid? Sakit. Ya, jadi kita doakan anak-anak Rosid sama Zahra semoga lekas sembuh agar dapat mengikuti pelajaran seperti biasanya. Amin. Baiklah, Ibu akan lanjutkan materinya yaitu tentang ekosistem. Nah, siapa yang sudah tahu apa itu ekosistem? Karena pelajaran hari ini yaitu pelajaran kedua, tapi kemarin sudah Ibu jelaskan tentang ekosistem, apalagi tentang produsen, abiotik. Nah, ada yang masih ingat ekosistem itu apa? Siapa yang tahu? Nah, coba Septi. Oh iya, betul sekali. Ayo tepuk tangan untuk Septi. Apa lagi yang tahu? Zahwan? Sudah. Jadi ekosistem coba diulang lagi. Septi apa lagi? Kasih keras sedikit suaranya. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya, betul sekali. Nah, jadi ekosistem itu adalah hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya. Nah, itu berarti masih ada yang ingat. Berarti di rumah Septi belajar karena masih dia ingat pelajaran yang kemarin. Nah, selain ekosistem, kemarin Ibu kalau Ibu ingat ada 2 komponen dalam ekosistem itu. Siapa yang tahu? Masih ingat? Ada 2. Adiba? Tahu? Ada 2 komponen di dalam ekosistem. Ya, ada yang tahu? Yaitu ya. biotik dan abiotik. Betul, biotik dan abiotik. Kalau biotik apa? Biotik Kalau abiotik makhluk yang tidak hidup. Nah, siapa yang kasih contoh biotik? Apa-apa saja komponen biotik? Hewan, tumbuhan, dan manusia. Nah, kalau hewan contohnya apa? Ayam. Ayam. Apa lagi? Sapi, kambing, ular. Kuda. Ular. Nah, kalau tumbuhan? Padi. Selain padi apa? Bunga. Bunga. Selain bunga? Pohon mangga. Apa lagi? Pohon durian. Pohon durian. Nah, sekarang abiotik. Nah, contohnya apa itu? Komponen abiotik. Air. Batu. Meja. Meja. Apa? Nah, cahaya matahari. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan putar videonya. Jadi diamati videonya dulu. Nah, sebelum mengamati video, Ibu guru akan membacakan tujuan pembelajarannya kita hari ini, yaitu sama-sama dibaca ya, sama-sama Ibu guru, yaitu peserta didik mampu menganalisa hubungan antara komponen biotik dan abiotik serta pengaruhnya terhadap ekosistem. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui peran komponen dalam suatu ekosistem. Yang ketiga, peserta didik
terhadap keterkaitan dan hubungan yang terjadi antara komponen serta pengaruhnya terhadap ekosistem. Nah, jadi di sini tujuan pembelajaran kita sekarang kita mengamati sebuah video. English is my second language. As a vlogger, I do use social media a lot, which is actually fun for me, but I will say something. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai komponen ekosistem dan interaksi di dalamnya. Dengan topik bahasan yang pertama, pengertian, lalu tujuan, komponen ekosistem, interaksi dalam ekosistem, dan siklus biokimia. Selanjutnya, apa sih pengertian dari ekosistem? Ekosistem merupakan interaksi antar komunitas dengan lingkungannya, beserta komponen-komponennya, baik yang berupa dan biotik maupun komponen abiotik. Selanjutnya, tujuan kita belajar materi ini adalah menunjukkan interaksi antar komponen ekosistem atau jaring-jaring makanan dan siklus biokimia. Memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu komponen ekosistem. Ekosistem mempunyai dua komponen, yaitu abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah komponen materi yang tergolong makhluk hidup, misalnya cahaya matahari, tanah, air, lembah, dan iklim, seperti dicontohkan pada gambar dan video di samping. Selanjutnya, komponen biotik adalah komponen ekosistem yang tergolong makhluk hidup. Dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, produsen, makhluk hidup penghasil makanan sendiri, seperti tumbuhan hijau, bungut, dan gagak. Yang kedua, konsumen adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari produsen, seperti contohnya manusia dan hewan. Dan yang terakhir adalah dekomposer, adalah makhluk hidup yang mengubah zat organik menjadi anorganik. Topik selanjutnya yaitu interaksi dalam ekosistem, yaitu interaksi individu, interaksi antar populasi, interaksi antar komunitas, interaksi antara biotik dan biotik. Interaksi individu yaitu netral dan simbiosis, di mana netral adalah hubungan tidak saling mengganggu antar makhluk hidup dalam habitat yang sama. Kemudian simbiosis, hubungan antar makhluk hidup dari spesies yang berbeda yang hidup bersama, dan dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama simbiosis komensalisme, adalah hubungan antara dua organisme, satu pihak mendapatkan keuntungan dan yang satu pihak tidak dirugikan. Selanjutnya simbiosis mutualisme, adalah hubungan antara dua organisme terjalin hubungan saling menguntungkan. Yang ketiga predasi, adalah hubungan antar pemangsa dengan bangsa. Dan yang terakhir adalah hubungan dua organisme satu pihak merugikan dan mengambil makanan dari benaknya. Kemudian interaksi antar populasi yang dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kompetisi, hubungan antar populasi dan di antara populasi terdapat kepentingan yang sama sehingga terjadi. Nah, sudah ditonton semua videonya. Nah, sekarang untuk melanjutkan, Ibu ada SBK. Siapa yang pimpin SBK-nya? Oh, Ibu dulu saja SBK. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lari. Digulung-gulung, sampai tersenyum. Digulung-gulung, sampai tertawa. Nah, terima kasih. Nah, kemudian Ibu jelaskan lagi sedikit materinya, yaitu tentang ekosistem. Nah, tadi sudah kita nonton video, sudah kita jelaskan apa itu ekosistem. Nah,
Jadi ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, kemudian komponen ekosistem memiliki dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen apa? Abiotik. Nah, sekarang Ibu Guru membagi kelompok. Jadi di sini ada 3 kelompok. Nah, kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 3. Nah, sekarang Ibu membagikan LKPD-nya dulu. Yaitu kelompok 3 dan tulis nama kelompoknya di sini, yaitu kelompok main peran. Nah, kemudian kelompok 2 menyanyikan lagu tentang rantai makanan. Nah, kelompok 2 ya, yaitu tentang membuat diorama rantai makanan. Tunggu ya. Tiga namanya disediakan. Terus ditulis nama kelompoknya ya sudah. Tulis nama kelompoknya. Ya. Jadi ditulis nama kelompoknya masing-masing. Namanya ditulis ya sebenarnya. Sudah, kenapa ada yang tulis nama ibu kamu? Iya, nama semua siapa sahabat dulu dari sini tulis ya, dari atas.
Kasih waktu lagi 5 menit. Ayo. Sudah? Oh sudah, kelompok 1. Nah, ini kelompok 2. Ini mulai. Sudah selesai, oke? Kelompok 3 sudah. Nah, sekarang untuk lebih tertibnya lagi, siapa yang ada yel-yelnya? Tepuk semangat. 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 Iya. Nah, semangat siang karena hari ini sudah siang. Nah, jadi setiap kelompok sudah selesai. Nah, sekarang setiap kelompok maju di depan. Terus nanti kalau selesai kelompok, misalnya Ibu kasih contoh kelompok 1 maju di depan. Nanti kelompok lain, siapa tahu ada yang ditanyakan atau sarannya atau masukannya. Nah, sekarang kelompok 1 dulu, menyanyi dulu kelompok 1. Ayo kelompok 1, presentasikan hasil kerjanya kamu. Ayo. Jadi ini tergantung minatnya kamu. Oh, saya suka menyanyi, jadi ibu kelompokkan. Nah, yang suka bercerita juga dan bermain peran. Ayo maju kelompok 1. Nah, beri aplaus kelompok 1 sudah berani maju. Nah, ayo senyumnya dari yang mana? Nah, ayo kelompok 1. Assalamualaikum. Salam dulu. Assalamualaikum
Adiba? Kenapa suaranya berkali? Sudah bagus atau apa ada sarannya? Oh, sudah bagus. Ayo kasih aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 1. Nah, sekarang untuk kelompok 3 dulu. Terakhir baru kelompok 3. Kelompok 2, 3 di sini kan? Kelompok 3 dulu. Iya. Nah, baca lagi tuh. Nah, kelompok 3 ini yaitu bermain peran tentang rantai makanan. Nah, ayo cepat. Nah, harus yang semangat. Nah, geser di sini sedikit ya supaya tidak terlalu ya. Nah, ayo mulai kelompok 3 yang gape-gape. Ayo, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ayo. Kamu dari kelompok 3 nama. Ya, ayo siapa kelompok 3 terdiri dari siapa semua? Muhammad Zahwan, Muhammad Afatar, Muhammad Rifkan, Albizar dan Rizky Ditya Maulana. Oh, mantap. Ayo, mulai lagi saja. Ayo, kelompok padi sebagai apa? Ayo, kelompok padi. Ayo cepat. Ayo. Saya seorang Anusen dan saya dimakan oleh tikus. Oh, nah, ayo lagi tikus kenapa? Saya sebagai konsumen yang tepat bisa dimakan oleh ular. Oh, Saya konsumen tingkat 2. Saya dimakan oleh ular. Saya konsumen tingkat 3 dimakan meninggal menjadi jamur. terus? Nah, saya sebagai jamur. Sebagai pengurai akan menghasilkan pupuk untuk padi. Ya, itulah. Harus yang semangat, jangan grogi. Ya sudah. Nah, siapa tahu ada sarannya dari kelompok lain. Apa sarannya? Adiba, Teti, kenapa sarannya nak? Suaranya kurang apa? Oh, suaranya kurang keras. Ya, diterima. Apalagi, Afika, apa sarannya? Ya, ya sudah bagus. Ya, nah itu saja. Ayo, akhiri. Nah, sudah selesai. Ayo kasih aplaus untuk kelompok 3. Ayo lagi kelompok 2. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 3. Yaitu
dia malu-malu. Nah, terus lagi yang kenapa Fatar? Kurang semangat. Kurang semangat. Coba kasih semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat siang karena ini hari sudah siang. Ya, jadi itulah. Jadi masukan dari temanmu itu sebagai motivasinya kita ke depannya lebih suaranya dikasih keras lagi. Ya, oke? Oke, terima kasih. Jadi setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil kerjanya, walaupun prakteknya sudah dari kemarin setelah dibuat, cuman hari ini kita bisa mengulang pelajaran tentang ekosistem. Nah, jadi sudah paham semua apa itu ekosistem, apa itu biotik, apa itu abiotik. Nah, produsen sudah tahu, konsumen, terus konsumen, apalagi pengurai. Nah, jadi tahu semua sudah. Jadi kalau sudah ditanya nanti tentang produsen, nah, jadi ibu ulangi lagi yaitu tentang produsen dan konsumen. Jadi sudah selesai semua. Ada yang ditanyakan lagi dengan ibu guru? Nah, sudah paham semua. Nah, sekarang kita mengerjakan tugas individu. Nah, sebelum mengerjakan tugas individu, kita menyanyi lagi tentang rantai makanan tadi. Nah, ayo. 1, 2, 3. Di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan oleh tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, rantai makanan ayo dipelajari. Ayo tepuk tangan. Jadi tentang keseimbangan ekosistem itu. Jadi kalau salah satu di dalam rantai makanan, nah misalnya satu komponen, misalnya elangnya tidak ada, apa yang terjadi kalau misalnya elangnya tidak ada? Berarti ular itu semakin, populasi ular itu semakin meningkat. Jadi banyak ular-ular karena tidak ada si elangnya tadi. Nah, jadi itu. Jadi ularnya semakin banyak, itu pengaruh juga untuk bagi kehidupan yang lain. Misalnya manusia. Nah, siapa yang takut ular? Itu. Nah, sama juga. Berarti kalau keseimbangan ekosistem lagi, misalnya tikusnya tidak ada, apa yang terjadi? Ularnya tambah banyak, terus padinya juga bagus, tidak ada yang makan, tetapi populasi ularnya semakin meningkat. Nah, itu ada timbang baliknya. Nah, sedangkan padi atau sawah, ekosistem sawah itu. Nah, menjelaskan sedikit ya tentang ekosistem sawah. Ekosistem sawah itu bisa membuatnya makanannya sendiri. Nah, beda dengan konsumen. Kalau produsen boleh menghasilkan makanan sendiri, tetapi kalau konsumen tidak boleh. Mereka saling memakan antara konsumen satu dengan konsumen dua, konsumen tiga. Nah, itu saling memakan. Nah, apabila salah satunya tidak ada, akan terpengaruh. Nah, misalnya ekosistem atau populasi tikus misalnya tidak ada, akan semakin banyak ular berkeliaran. Ya, itu dampaknya. Nah, kalau misalnya pengurainya tidak ada,
kasihan pupuknya, tidak ada pupuk, tidak subur padinya. Nah, jadi itu saja tentang keseimbangan ekosistem. Nah, hubungan antar komponen dan ekosistem. Nah, pada suatu ekosistem terjadi saling ketergantungan antara komponen dan satu dengan komponen yang lainnya. Karena itu jika terjadi gangguan salah satu komponen yang lain akan dikatakan suatu ekosistem seimbang. Jika pada ekosistem itu jumlahnya antara produsen, konsumen 1 dan konsumen 2, 3 adalah harus seimbang. Nah, jadi ada hubungan antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Jadi hubungannya saling ketergantungan antara produsen, konsumen, dan pengurai. Jadi terjadi lewat suatu peristiwa yang disebut makan-memakan melalui peristiwa rantai makanan. Jadi rantai makanan adalah peristiwa makan dan makan di dalam suatu ekosistem secara berurutan. Nah, misalnya begitu. Jadi ini, jadi padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Nah, elangnya mati, jadilah jamur bakteri. Nah, jadi pupuk untuk padi. Nah, kalau padi tidak dikasih pupuk, otomatis tidak subur sawahnya. Nah, jadi peristiwa itu disebut peristiwa saling memakan antara ekosistem, antara suatu ekosistem. Nah, sudah paham lagi? Sudah paham? Sudah. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan dengan Ibu Guru? Nah, kemudian kalau sudah selesai, Ibu Guru ada tugas individu. Ya, tugas individu. Bagi kades. Nah, nanti isinya ada bisa di belakang. Bentar, Ibu. Jadi dibaca ya. Jadi dibaca dulu. Coba dibaca.
dulu. Hijau di belakangnya. Ayo dikerjakan dulu. Boleh. Ayo. Baca dulu nomor apa yang dimakan dengan artinya dimaksud. Nah, apa tadi arti makanan? Nah, ayo sudah dijawab di belakangnya. Ayo. Ayo dibaca-baca. Masih ingat tentang apa itu rantai makanan? Nah, tulis dulu. Ayo. Ayo dibaca-baca dulu. Ya, ayo harus sudah ditulis, sudah bisa berbicara. Ayo ditulis semua dulu. Jawabannya ada di belakang. Ayo semua ditulis. Sudah, nomor 1 ya. Baca-baca ya.
Sudah? Nomor 2 apa? Kan sudah dijelaskan. Ayo. Sudah? Jawab sudah? Nah, coba ayo di Musuh satu lagi. Nah, iya, ayo. Ya. Ini, kita dari mana? Ya, praktik perlahan kita itu ada semua di dia. Itu di sini. Sama caranya dia itu gambar. Sudah? Sudah. Selesai? Pasti sudah bisa semua. Karena tadi sudah dijelaskan. Sudah selesai? Tepuk semangat lagi dulu. Tepuk semangat. Semangat. Siap. Ada yang sudah cerah. Cuacanya panas. Iya. Sudah? Sudah semua? Sudah. Nadia sudah? Sudah. Ayo cepat sudah nomor terakhir lagi. Olive. Ayo, selesai Olive. Nadia. Adit. Ya. Sudah? Jangan tersebut. Sudah semangat.
Sudah? Ayo cepat siapin. Sudah selesai? Sudah? Nah, sekarang sudah kumpul. Harus sudah selesai. Ayo. Itu sudah ada kita. Tunggu ya, sudah selesai teman semua. Ayo sama-sama dikumpul. Sudah? Sudah? Terima kasih. Jadi sudah ibu buku tugasnya, alhamdulillah bagus-bagus. Sekarang sudah memperhatikan ibu dulu. Nah, jadi pembelajaran kita tadi tentang apa? Tentang apa tadi? Ekosistem. Nah, yang kita pelajari tadi tentang produsen. Yaitu ekosistem. Ibu ulang lagi materinya, yaitu ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan dan lingkungannya. Jadi makhluk hidup itu terdiri apa semua makhluk hidup? Apa? Hewan, tumbuhan, manusia. Nah, kalau lingkungannya itu apa? Nah, itu lingkungannya itu masuk ekosistem air, pasir, biotik. Jadi ada dua komponen ekosistem, yaitu abiotik dengan biotik. Nah, kalau biotik terdiri dari makhluk hidup, tumbuhan, dan manusia. Nah, kalau abiotik apa? Terdiri dari benda yang tidak hidup. Nah, misalnya apa? Air, apa lagi? Meja. Selain itu, selain yang tadi apa lagi? Kursi, ya, benda tidak hidup. Jadi kursi, apa lagi? Papan tulis, jadi benda tidak hidup. Jadi ada dua subkomponen, biotik dengan abiotik. Nah, kalau nah di sini komponen biotik
komponen biotik tadi yaitu tentang. Nah, sekarang ibu tanya, apa itu produsen? Siapa yang tahu? Apa itu produsen? Nah, produsen adalah makhluk hidup yang menghasilkan makanan. Contohnya apa? Makhluk hidup itu contohnya apa? Yang menghasilkan makanan apa? Padi. Nah, ibu tanya, yang kamu makan itu apa? Nasi. Nasi dari mana? Dari mana? Padi. Jadi, nah, kalau kita tidak makan, kenapa? Mati. Itu. Nah, konsumen lagi. Apa itu konsumen? Konsumen apa? Siapa yang masih ingat? Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak bisa menghasilkan makanan. Contohnya apa? Konsumennya. Apa contohnya konsumen apa? Yaitu tikus, ular, elang. Apa lagi? Jadi konsumen terdiri dari konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3 dan seterusnya. Jadi berikutnya adalah pengurai. Nah, pengurai itu kalau misalnya konsumen tingkat 3 mati, jadilah jamur sebagai pengurai, sebagai terus terbentuk pupuk. Nah, pupuk itu untuk produsen. Nah, itu. Jadi diingat itu, nah. Diingat-ingat. Oh, kalau konsumen tingkat 1, kalau konsumen itu apa? Sudah terus apa lagi? Sudah ditahu semua tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan apa? Apa rantai makanan? Yaitu peristiwa makan memakan. Tadi itu peristiwa makan memakan antara produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, jadi kalau misalnya populasinya elang tidak ada, maka populasi ular akan lebih banyak. Begitu terus. Kalau populasinya tikus tidak ada, ular yang paling banyak. Nah, kalau ular lebih banyak, mungkin pergi ke rumah-rumahnya warga atau ke rumahnya kalian. Apalagi kalau di belakang rumah itu banyak pohon-pohon atau banyak pohon bambu. Biasa kalau ular itu kebanyakan di bawah pohon bambu. Nah, di sini siapa yang dekat pohon bambu? Serpi. Apa itu? Karena banyak tikus juga kan. Jadi ular itu dia makan tikus. Populasinya tikus. Nah, jadi sudah dulu. Nah, terakhir. Nah, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Nah, jadi sangat menyenangkan. Jadi ibu harap kita akan belajar lagi tentang masih banyak tentang piramida, tentang apa lagi cari-cari makanan. Nah, nanti kedepannya lagi kita akan belajar lagi yang lebih bagus lagi daripada hari ini. Kemudian jadi ibu simpulkan atau ibu simpulkan materinya kita ini yaitu tentang rantai makanan. Nah, sudah kita tahu sendiri rantai makanan adalah peristiwa saling makan memakan. Jadi sudah ditahu semua dari awal kita tentang ekosistem, tentang abiotik, komponen biotik. Nah, sampai di sini dulu pelajarannya kita hari ini. Nah, kita menyanyikan lagu 17 Agustus. Masih ingat 17 Agustus? Ayo, 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap
ya Pak Gat. Baiklah, sekian. Wassalamualaikum.